Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para senteria, para penikmat siniar misteri. Oke, di episode kali ini saya bersama dengan Mas Ajis. Beliau merupakan pekerjaannya di salah satu bidang jasa leasing ya. Ya, jasa kredit. Jasa kredit. Kalau mungkin teman-teman mau kredit terus butuh pinjaman modal ya atau apa? Kredit barang. Kredit barang. Oh, kredit barang. Iya, barang. Dana juga bisa. Dana juga bisa. Di salah satu platform yang lumayan terkenal di Indonesia juga ya. Iya, lumayan ramai. Lumayan ramai di Indonesia juga, bisa menghubungi Mas Ajis. Buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri, kisah-kisah horor, baik pengalaman pribadi ataupun saudara ataupun teman, dan mau diceritakan di channel ini, kalian bisa menghubungi kita bisa DM lewat TikTok maupun Instagram. Bisa juga cerita di kolom komentar. Oke, langsung saja. Gini Mas, kita hidup ini kan mesti berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Makhluk Ya, seperti pasti. itu. Dari kita ngobrol sebelumnya kan, sampai mempunyai beberapa pengalaman pribadi yang menurut saya mistis sekali sih itu. Ada teman masa kecil. Iya, lumayan dari kecil sampai sekarang sih. Sampai dewasa ini ya. Iya. Terus saya tadi penasaran itu yang zaman COVID ya. Iya, yang lagi ramai dulu pas COVID. Itu sama juga ikut mengalami kan ya katanya tadi. Iya, kebetulan. Monggo Mas, silahkan Mas. Dari kisah teman masa kecil itu seperti apa ya? Berawal dari dulu waktu masih kecil. Orang tua kan kerjanya dulu masih di Bekasi. Waktu zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Iya, kan pas pampres lah. Itu tinggalnya di asrama. Oh, berarti orang tuanya dulu pas pampres ya? Iya. Itu di asrama, di kamar lantai dapat di daerah Bekasi. Bekasi Seroja. Ya. Oh, oke. Itu kamar yang rumah susun yang tak tempatin sama keluarga itu di lantai 3. Di lantai 3. Oke. Situ ya banyak anak kecil seumuran gitu. Semua ya orang tuanya sama-sama. Iya, sama-sama rata kerjanya di instansi lah sebagai pas pampres. Benar. Itu waktu saya kecil umur 5 tahun. 5 tahunan. Saya punya teman masa kecil. Beliau umurnya di bawah saya 1 tahun atau enggak 2 tahun ya, lupa. Pokoknya lebih kecil lah ya. Waktu itu dia sakit ceritanya. Sakit muntaber. Iya. Terus ya innalillahi, dia nggak ketolong, akhirnya meninggal. Semenjak itu hari H dia meninggal, pemakamannya kan pagi. Nah, terus masuk malamnya maghrib. Ini mulainya dari sini. Waktu masuk maghrib. Kebetulan di rumah susun itu di lantai bawah, paling bawah itu tempat tinggalnya dia. Dia di lantai 1, saya di lantai 3. Oh, orang tua dia itu nanam pohon kelapa, punya pohon kelapa itu dari teman saya kecil sampai umur 5 tahun itu saya. Itu sampai besar gitu ya pohon kelapa. Pohon kelapanya itu ujung pohon kelapa itu tepat di jendela saya.
Oh, tepat di depan jendela. jendela kamar. Ah. Pas orang tua di kamar dandan gitu. Orang tua. Iya, orang tua saya Ah. itu di kamar dandan. Ya, saya iseng duduk di depan jendela sambil lihat pohon kelapa. Saya lihat teman saya masa kecil. Lihat temennya. Iya. Ngapain ya? Teman saya masa kecil itu Duduk di pohon kelapa itu. Wow. Itu paginya dia dimakamkan. Iya, paginya dia dimakamkan, ya mungkin jam 10-11an dia dimakamkan. Terus malamnya dia. Iya, itu setelah selesai maghrib, habis maghrib, pas saya duduk di depan jendela, buka gorden itu, teman saya duduk di situ. Itu bentuknya ya seperti teman sampean itu. Maaf ya, dia udah di kain kafan, dipotong gitu. Oh, ngapain itu mas? Duduk hadap ke jendela saya. Lihat sampean. Iya. Breathing ini, breathing. Ya lumayan ini. Kalian juga breathing juga ini. Lumayan. Ya, Terus? soalnya dia dari kecil mainnya sama saya terus. Itu gimana mas? Maksudnya dia ngomong atau cuma liatin atau ngajak main gitu? Dia nggak ngajak main, nggak ngomong atau apa. Dia cuma duduk, liatin jendela, lihat saya, sama saya lihat-lihatan gitu. Terus yang sampean lakukan apa mas? Lari ya? Enggak, posisi di situ ya. Dia kan teman saya. Terus saya belum paham tentang hal-hal mistis gini, belum paham. Ya. Nah terus saya bilang ke mama saya, Mah, adik lo duduk di pohon kelapa, liatin sini. Wow. Gitu. Terus mamanya? Ya terus mama saya tuh bilang gini, apa adik udah dimakamkan gitu. Ya saya ngeyel. Berarti lama di situ mas? Iya, lumayan lama. Dari hari H dia meninggal sampai sekitar 7 harinya. Masih ada di situ. Duduk di situ. Duduk di pohon kelapa itu. Iya. Jadi sampean lihatnya nggak cuma sekali itu? Nggak sekali, tiap malam. Tiap malam. Lihat dia diam di hampir situ. Tiap malam. Kadang yo nggak ada, tapi hampir setiap malam sampai 7 harinya dia di situ. Entah lihatnya lama atau enggak gitu, Iya. tetap ada di situ. Tetap ada di situ. Kadang yang paling tak inget, ya kadang hilang, kadang ada lagi kayak gitu. Oh, hampir setiap hari selama Gitu. 7 hari Iya. gitu. Terus posisi kan menghadap ke jendela. Terus saya mau posisi masih mau main sama teman-teman di lantai bawah, di rumah susun. Saya turun ke bawah, dia posisinya pindah menghadap ke jalan. Menghadap ke jalan. Iya. Menghadap ke sampean atau Dia liatin saya lihatin saya jalan teman-teman? main Oh, gitu. wah ini baru mulai udah pinding ini. Ya gini lah resikonya kalau kita take video malam hari ya. Iya, kebetulan kok pas kita ketemunya malam hari. Ya ini ketemunya kita malam hari, terus kita langsung take video karena pas sama-sama longgarnya. Jadi berawal dari situ mas ya, sama pengalaman kejadian. Dari situ kadang ya denger kalau nggak gitu, sering denger, kalau nggak lihat sih. Dari situ sampai udah lama nggak pernah lagi. Baru gede-gede ini. Baru udah dewasa ini. Gimana itu mas? Terus pengalaman yang kedua itu udah lulus SMA. Udah lulus SMA. Dulu kan SMA masih suka band-bandan. Oh, anak musik juga ya waktu SMA. Ya waktu SMA, tapi sekarang udah enggak lah, fokus di pekerjaan lah. Udah lulus. Saya nganterin teman saya main, ada manggung lah di daerah Brebek. Di daerah Brebek. Di daerah Brebek.
Posisi itu dari pagi sampai mau maghrib itu saya udah kerja terus ya main udah capek badan capek ya. kayak Tapi gitu. harus nganterin temannya juga. Terus teman saya itu WA, Sis ayo ikut aku mentas main di Brebek, anterin gitu. Mau nolak ya gak enak, soalnya ya dia teman saya pas main juga ya pas repot mungkin dia juga sering bantu gitu ya. Jadi saya pulang kerja ya saya mainnya sama dia. Habis main maghrib dia ada acara itu pentas, oke lah ya hitung-hitung bantu teman. Ya udahlah Dim, ayo kita anter. Pasti badan capek, teman saya capek. Terus saya bawa alat musiknya dia kan main keyboard. Oh dia main keyboard. Ngambil dulu alat musik di salah satu studio. Habis ngambil berangkatlah lewat arah Brebek Teken, daerah Teken ke Brebek. daerah Teken gitu ya. Itu kan lumayan gelap ya daerah Teken situ. Pulang pentas dia malam jam 11-an kayaknya. Posisi badan capek, ngantuk, saya dibonceng. Dari awal saya bilang, oke Dim tak anter, tapi aku dibonceng kayak gitu. Aku di belakang, dibonceng, saya sambil megang keyboard tuh gini, sambil ngantuk. Naik motor gitu. Posisi capek, ngantuk, pas di daerah Teken. Pas di daerah Teken itu ada di pinggir jalan cewek pakai baju putih, rambutnya panjang. Ya. Wah. Terus habis itu belum ngeh, saya belum sadar ya, belum sadar. Pasti kan dicuapek, belum sadar itu, tak pikir itu ya orang berdiri di situ. Terus saya nggak sengaja ngomong ke teman saya. Neng pinggir dalan wong wedok ngadeg nyampo bengi-bengi. Gitu. Berarti sampean ngomong ke temennya, ngapain ada cewek malam-malam berdiri di pinggir jalan gitu ya? Iya, ngapain ada cewek di pinggir jalan malam-malam? Posisinya sih nggak hadap depan sih, cuma iya. Nggak lihat mukanya berarti ya? Lihat samping aja lah. Terus temanku gini, apa sis? Dia denger, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Terus jalan sampai mau deket rumah, aku baru ngeh. Kalau itu baru ngeh. Mbak It. Iya. Jam 11 sampai jam 12 malam ada cewek di pinggir jalan di tengah sawah, pinggir ngapain? Wah, itu ya itulah pengalaman pas nganter temen ya. Masih banyak sih ceritanya. Ada lagi mungkin karena sering lihat itu ya, jadi sering dilihat, akhirnya sering dilihatin gitu. Gimana Mas? Pengalaman yang ketiga itu pas kakak nikah. Kakaknya sampai nikah? Kakak saya nikah. Terus dia minta tolong, sis cariin elektron atau penyanyi lah buat hiburan. Buat hiburan malamnya. Posisi kan temanku yang elektron atau anak band-band itu kan banyak kan. Ya wes aku ngubungi salah satu temanku namanya Yogi. Tak telepon, Ki bisa nggak main di rumahku? Oke bisa. Terus aku juga punya teman yang nyanyi. Telepon, bisa nggak nyanyi di rumahku, acara nikahannya mas kakakku? Iya bisa. Oke.
malamnya datanglah ke rumah. Temannya sampai Heeh. yang mau isi acara itu ya. Iya, teman saya yang mau nyanyi sama yang elektron itu Elektron ya. datang, terus ya biasalah tak tanya-tanya dari mana gitu. Temanku yang penyanyi itu rumahnya kebetulan Bajulan. Oh, daerah agak tinggi gitu ya, jauh ya. Ya, jauh. Ah. Bajulan. Posisi itu kan pas musim hujan juga, ya hujan gerjih gitu. Terus tak tanya lagi, loh dari Bajulan, terus nanti pulang kemana? Tak pikir dia itu ngekos lah atau pulang ke rumah temennya lah. Dia katanya ya pulang ke Bajulan lah. Oh, balik ke Bajulan lagi. Heeh. Oh, oke. Terus singkat cerita itu acara selesai jam 12 malaman. Temanku yang Bajulan itu tak tawarin, tak anter sama masku. Oh, soal kasihan ya, jauh. Cewek itu ya. Cewek, dia kan naik motor. Terus lah sama masku sama kakakku naik mobil, motornya taruh di rumahku. Besok kan baru tak anter motornya. Perjalanan nganter dia pulang di daerah Bajulan. Itu kan katanya orang-orang memang tempatnya agak mistis gitu ya. Iya, agak itu mistis lewat lewat hutan-hutan ya. Iya, lewat hutan-hutan, lewat bumi perkemahan itu. Yo iseng lah tanya ke temanku. Biasanya lewat sini aman gak? Pernah dikasih lihat nggak kayak gitu? Diliatin makhluk-makhluk kayak gitu nggak? Ya katanya posisi itu juga hujan gerji. Ya makin horor ya, makin horor lah ya suasananya. Terus tak tanya toh, yo kadang diliatin mas. Yang paling sering itu di Bajulan itu yang antara jembatan 1 sama jembatan terakhir itu kan hutan-hutan. Hutan-hutan. Itu kadang sering ada yang lewat. Katanya gitu. Jadi antara jembatan yang awal sampai jembatan yang terakhir itu kan lewatin hutan-hutan. Habis itu nggak tak tanya lagi. Tapi sampean kepikiran. Iya, takut kepikiran di jalan. Udah nganter sampai rumah, terus aku balik sama masku. Habis itu, nah ini aku masuk lagi ke hutan lagi. Udah pulang. Habis pulang dari ngantar rumah dari temanku, masuklah ke ngelewatin jembatan, masuk ke hutan-hutan. Nah di tengah-tengah itu ada yang ketawa. Gimana? Ketawa? Ketawanya cewek. Ketawanya cewek? Ya. Waduh. Selain ketawa, itu ya kayak agak manggil gitu. Manggil? Iya. Gimana mas? Ya pokoknya suara cewek itu gimana ya? Ketawanya, hei. Astagfirullahaladzim. Agak merinding nih. Astagfirullahaladzim. Merinding ini. Iya. Kesalahan. Oke. Terus tapi kakaknya denger gak? Nah, dari situ aku nggak tanya kakakku. Aku langsung diem. Tapi sampean itu notice jelas ya kalau itu ada suara cewek terus manggil gitu. Ada. Posisi kan di dalam mobil. Ada kedap suara kan? Kedap suara. Itu jelas ketawa, terus manggil, hei gitu. Aku langsung diem. Terus dalam hati kita suara apa ya? Aku ngeliat di kaca mobil. Aku lihat takutnya di belakangnya ada yang ngikutin atau enggak. Oh, si itu ngikutin. Iya. Terus ngelewatin hutan, udah masuk ke perkotaan lah. Berhenti di salah satu minimarket daerah Locaret. Aku minta, mas berhenti di minimarket. Oke lah berhenti. Terus habis berhenti parkir,
kakakku tak tanya, Mas tadi di hutan denger gak? Terus kakakku juga ketawa, iya denger, aku ya denger suaranya kalau Itu sama dua-duanya Iya. sebenarnya denger semua ya. bener, dua-duanya denger semua, dan juga dua-duanya pas kejadian itu diem, Oh, wis udah nggak ngobrol apa aja, nggak ngobrol. kaget loh ya. Iya mungkin ya kaget ya takut. Terus Takutnya kan kalau nanti dibahas, ngikutin. Oh, iya sih. Ternyata itu akhirnya yang denger itu dua orang. Iya. Sama kakaknya. saya sama kakak saya denger. Gila sih. Berarti emang horor ya daerah situ ya. Iya memang kata temenku ya memang daerah situ dengar horor. Terus yang anu itu mas, yang di rame di COVID itu, Oh di kok? Iya itu era COVID itu kan baru beberapa Iya. tahun kemarin, tahun 2020-an kan ya. 2020-an. 2020 saya baru nikah, terus mutusin buat nyoba ngontrak. Nyontrak sama istri. Ngontrak berdua sama istri di daerah Rumah Sandi, daerah situ. Itu kan di TV lagi rame, kalau nggak salah Pagebluk atau Lampor Oh, terkenalnya. Pas malam hari pulang kerja ya langsung tidur lah. Habis itu Lampor Pagebluk itu kayak gimana mas? Katanya kayak gimana? yang rame di TV itu kayak umpama rumahnya didodok malam-malam, diketuk malam-malam. Kalau dibuka besoknya yang punya rumah sakit. Iya. Oh, Malah ada yang sampai meninggal. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, jadi gitu ya, kayak penanda gitu ya. Iya. Kayak apa ya? Penyakit datang gitu loh. Penyakit datang itu penanda penyakit datang. Terus yang sampean alami waktu malam itu? Waktu malam itu jam 2-an, aku tidur. Yang pertama denger istriku. Ya suara orang ngetuk pintu. Tok gitu. Pas aku bangun, aku cuma denger ketukan terakhir itu tok gitu. Kayak gimana mas? Ya kayak orang ngetuk pintu Berapa kali ya? 3 kali. Gitu. Itu sampean masih denger itu ya? Masih denger terakhir. Terus aku sama istri diam di kamar dulu sampai suaranya hilang. Tak denger nggak ada gerbang. Kalau gerbang di rumah yang tak kontrak itu kalau digeser kan bunyi. Bunyi, Iya, benar. soalnya kan gerbangnya agak tua lah, agak berkarat, nggak bunyi. Itu nggak ada suara bunyi gerbang Iya. buka ya? Posisi gerbangnya nutup. Habis itu oke lah, tak beranikan diri buat keluar kamar. Pertama tak lihat dari jendela, dari horden. Dari horden itu tak lihat ke gerbangnya dulu. Posisi gerbang masih nutup. Oh, sampean lihat gerbangnya itu Iya. masih nutup posisinya. Terus? Tak lihat di depan pintu, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi sampean sempat buka pintu nggak? Nggak sempat. Untungnya nggak sampai buka pintu ya? Iya. Soalnya kan isunya kalau buka pintu kan sakit Isunya. atau apalah. Yang lagi rame kan seperti itu. Alhamdulillahnya itu sampean cuma penasaran lihat dari dalam rumah kan berarti ya? Iya. Nggak berani juga buat buka pintu, nggak berani. Soalnya ya nggak wajar juga kan. Iya. Tengah malam Dan posisi apa namanya gerbangnya nggak kebuka kan? Iya, Berarti kan nutup. nggak ada orang. Terus siapa yang ngetuk? Halo. Ya itu makanya nggak berani buka pintu. Oh, parah sih. Ya untungnya dari situ mungkin diingatkan untuk terus berjaga gitu mungkin lah ya. Iya. Atau mungkin gini, mungkin sama diingatkan buat ayo waktunya sholat malam. Iya mungkin waktunya tahajud. Gitu. Waktunya tahajud kan bisa jadi kita ambil positifnya aja gitu.
Itu jadi yang tahu pertama itu istri. Istri denger berapa kali ketukan ya, ada 6 kalau nggak 9 ketukan. Berarti lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Tok 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 gitulah. Habis itu aku bangun, aku sempat denger itu cuma 3 ketukan kayaknya. Bentar tok. Tok 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 gitu. Terus katanya gini Mas, sampean pernah tersesat waktu mau pulang ke rumah istri itu gimana? Itu tersesat ke rumahnya janda siapa itu? Bukan ya, enggak ya. Bukan, ke rumah mertua. Oh mau pulang ke rumah mertua. Iya, posisi enggak pulang sih Mas. Nganter barang. Nganter barang. Iya. Itu istri juga enggak di rumah mertua. Oh berarti posisi istrinya di Nganjuk. Iya. Mertuanya Nganjuk juga. Bukan, di Ngawi. Mertuanya Ngawi. Oh, berarti sampean ngirim iya, barangnya ke sana. iya, ngirim ya elektronik lah, mesin cuci sama blender kayak gitu. Itu kejadiannya berangkat malam, soalnya aku kan kerja pulangnya jam 9 malam. Mungkin jam 9 setengah 10-an lah berangkat. Sampai sana itu jam 11-an 11 malam. Di daerah Ngawi yang paling barat. Oh, yang paling barat. Hutan-hutan itu Mas. Hutan Jati itu. Iya, hutan-hutan. Daerah Widodaren Sidolaju namanya. Oh, daerahnya. Iya, daerahnya namanya Widodaren Sidolaju. Dari situ udah masuk ke perkampungannya. Perkampungannya itu masuk ke hutan dulu. Lewati hutan. Jalan utama terus masuk ke hutan-hutan. Terus ngelewatin perempatan pasar. Itu katanya juga mistis di situ. Perempatan pasarnya. Iya. Tapi nama pasarnya. Sampai ngelewatin itu juga tadi. Iya, ngelewatin itu. Tapi waktu itu aman lah pasar gitu. Habis ngelewatin pasar, aku kan inget Mas yo, masuk ke gangnya, masuk ke gangnya mana? Masuk itu. Dari situ aku mondar-mandir, naik mobil sama temen. Berarti kan normalnya emang sampean kan ingat ya masuk gangnya. Itu malah bingung sampai situ. Iya, sampai situ kadang malah kejauhan. Terus sempet tanya sama warga sekitar, Pak, ini kalau arah ke Delaju, dusunnya Delaju. Dusun mertuanya, iya. Delaju. Dusun Delaju itu mana? Oh, sampean kejauhan Mas. Sampean lurus, nanti ada rumah, terus ada tempat orang jualan, kayak gitu. Sampingnya itu ada jalan, gang gitu. Okelah, putar balik. Sampai situ nggak ada lagi. Jalannya itu nggak ada. Jalannya nggak ada. Ya, yang terlihat apa Mas? Aku yakin jalannya itu daerah situ. Tapi ketika sampai di situ, yang sampai di situ itu ya jati-jati, terus gelap, terus ya kayak pekarangan kosong gitu Mas. Oh, jadi ketika sampai di situ itu malah nggak lihat jalan, tapi yang dilihat cuma kayak pekarangan kosong gitu. Iya, kayak bambu-bambu gitu loh. Oh, padahal sampean kan otomatis ya sering lah ya ke rumah mertuanya. Tahu daerahnya lah. Tahu lah ya. Terus akhirnya bisa sampai sana gimana? Terus akhirnya sampai rumah mertua. Sampai. Akhirnya putar balik lewat jalan lain yang agak jauh. Putar balik sampai rumah mertua. Habis itu barang-barangnya tak taruh di rumah mertua. Kan besoknya aku kerja tuh Mas. Besok kerja langsung pamitan sama mertua mau pulang. Berarti malam itu juga langsung balik ke Nganjuk. Habis nurunin barang langsung balik ke Nganjuk.
aku nggak lewat jalan sing aku putar balik tadi. Eh, Aku lewat jalan utama lah, yang lebih deket. hmm. Nah intinya di situ. Pulang, Nah, perjalanan pulang lewat gang rumah itu, ha. sampailah ke jalan utama. Baru ingat, loh, ya tadi kan rumahnya ini di samping. Rumah yang penanda buat anu itu, Iya, gang. gangnya itu ya. Heeh. Berarti sampean waktu berangkat itu nggak nemuin gang itu, tapi Berangkat nggak nemuin. waktu pulang lewat gang situ. Iya, Kemana hilang di jalan? Oh, lah ya posisi itu gelap banget, jadi sudah nggak berupa jalan gitu ya? nggak berupa jalan. Jadi jalan gangnya itu sebenarnya rumah, terus ada warung tempat orang jualan, agak jauh gang. Pas berangkat Pas itu berangkat nggak ketemu jalannya. aku sampai turun dari mobil, Mas, Turun dari mobil itu buat ngecek buat ngecek mastiin ini bener ada jalan apa enggak, itu tetap nggak terlihat. Iya. Aku yakin jalannya sini. Tapi kok nggak ada. Iya, tapi kok nggak ada. Pas pulang malah ketemu. Pas pulang malah lewatin situ. Pas pulang tak coba lah lewat jalan situ, lebih dekat kan, Mas. Kok ketemu? Wah, ya ini antara emang diusilin atau mungkin diingetin. Bisa jadi kalau sampean berangkat lewat jalan situ nanti ada apa gitu, atau mungkin emang diusilin biar Iya, sampean bingung lewat situ. padahal udah bolak-balik lewat jalan situ. Nah ya, oh gila sih. Ya, kenapa saya full merinding dari tadi ini? Apa gara-gara kita rekornya malam hari? Iya, lumayan ini. Habis hujan juga. Suasananya sangat mendukung untuk hororisme ya. Santai Mas, bisa sambil diminum. Jadi lumayan banyak Mas ya ternyata pengalaman horor yang sampean alami itu. Iya, Mas, lumayan banyak lah. Untungnya yang cerita yang Pak Gebluk itu kok alhamdulillahnya terselamatkan ya. Yang tak alami sendiri ya itulah. Kalau yang dialami orang-orang di sekitar saya, posisi di rumah saya juga ada, tapi saya nggak tahu langsung posisinya. Itu mungkin bisa diceritakan di episode selanjutnya gitu Mas ya. Oke, terima kasih Mas untuk waktunya dan cerita-cerita horornya yang ini. Serius saya merinding terus dari tadi. Apa karena lokasinya ini sangat mendukung juga ya? Apalagi malam-malam habis hujan. Yes. Terima kasih Mas Ajis, semoga nanti pulang selamat sampai tujuan. Amin. Wah, aminnya berharap sekali. Aman lah, bismillah. Nah, terima kasih para Sinteria sudah mendengarkan episode kali ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Jikalau ada salahnya kami mohon maaf. Jangan lupa kalau Anda butuh perkreditan, bisa menghubungi Mas Ajis. Aman, terpercaya ya. Aman. OJK. Amanah, terpercaya, dan di apa? Iya. OJK. Ada OJK-nya. Ada OJK-nya juga. Oke, terima kasih para Sinteria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.